Pernah nggak sih Anda lagi nonton berita ekonomi di TV terus rasanya kayak mau kiamat gitu. Angka merah di mana-mana, grafik turun tajam, pokoknya panik soal rupiah anjlok. Iya, kesannya kayak badai kategori 5 ya. Nah, bener banget. Tapi coba deh Anda lihat keluar jendela sekarang, cuaca cerah, tetangga masih santai nyapu halaman, hidup kerasa normal-normal aja kan? Emang ada jarak yang kerasa banget antara kepanikan di layar TV sama realitas di lapangan? Makanya hari ini kita mau bedah artikel kompas.com dari Mei 2026. Ini berawal dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bilang kalau rakyat desa itu nggak pakai dolar. Betul sekali. Kita mau lihat, apakah narasi ini tuh murni ketenangan ekonomi yang solid atau ya cuma ilusi aja? Tepat. Jadi gini, waktu pidato di Nganjuk tanggal 16 Mei, Presiden kenekenin kalau pangan sama energi kita aman. Padahal di luar sana lagi pada heboh soal ancaman kolaps gitu. Iya, karena narasi yang dibangun itu fokus ke roda ekonomi desa. Di desa kan perputarannya pakai produksi lokal, nggak pakai mata uang Amerika kan? Berarti ini tuh ibaratnya kayak orang yang lagi keringat dingin ngelihat sahamnya merah, padahal kebun sayur di belakang rumahnya lagi panen lebat, terus ayamnya juga masih rajin bertelur. Nah, analogi yang pas banget. Masalahnya kan ada di bursa saham, bukan di kebun sayur mereka. Bener juga sih. Secara psikologis, masyarakat bawah itu sering nganggap isu makro terlalu abstrak. Jadi selama ayam masih bertelur dan padi tumbuh, ketahanan dasar itu nyata buat mereka. Oh, jadi ini lebih ke strategi buat meredam kepanikan yang nggak perlu di akar rumput gitu ya? Betul. Menggeser fokus publik ke realitas fisik yang bisa disentuh, itu strategi fungsional yang bagus. Tapi tunggu dulu. Argumen kebun aman ini kan pasti ada batasnya dong. 2 hari setelahnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bikin klarifikasi di istana. Ya, yang menyebutkan kalau pernyataan presiden itu ya cuma buat menghibur rakyat desa aja. Nah, itu dia. Beliau bilang presiden sebenarnya jago soal rupiah. Tapi kan menyederhanakan masalah makro pakai dalih menghibur, bukan itu bahaya ya? Bahaya bagaimana maksudnya? Ya kan ada ancaman nyata dari imported inflation atau inflasi barang impor. Masa iya harga pupuk impor atau pakan ayam dari luar nggak bakal mencekik peternak desa juga nantinya? Oke, kekhawatiran Anda itu sangat valid kalau dilihat dari kacamata makroekonomi. Tapi mari kita bedah argumen teknis Pak Purbaya di artikel ini. Gimana tuh argumennya? Beliau menjelaskan kalau dampak inflasi barang impor itu nggak pernah instan. Ada jeda atau delay yang cukup panjang sebelum lonjakan dolar itu benar-benar mukul daya beli masyarakat bawah. Masa sih? Kalau harga bahan baku pakan dari luar negeri naik, logika saya peternak di sini pasti langsung kena imbasnya dong. Gimana ceritanya bisa delay? Nah, sebagian literatur ekonomi yang beliau kutip itu nunjukin kalau efek inflasi impor seringkali memudar sebelum sampai ke desa. Memudar. Tunggu, kok bisa hilang gitu aja efeknya? Disinilah letak mekanismenya. Rantai pasok lokal itu bertindak semacam spons penyerap kejut. Oke. Kayak distributor gitu ya maksudnya. Betul, saat harga barang impor naik, distributor besar nggak selalu langsung naikin harga jual. Mereka biasanya ngabisin stok lama dulu di gudang. Oh, jadi harganya ditahan dulu sementara waktu. Tepat. Terus di saat yang sama terjadi mekanisme substitusi alami di tingkat bawah. Substitusi alami gimana contohnya? Misalnya gini, peternak lihat harga pakan impor mulai merangkak naik, mereka pelan-pelan beralih meracik pakan sendiri pakai dedak lokal atau alternatif yang lebih murah. Ah, saya paham sekarang. Jadi rantai pasok itu fungsinya mirip shock absorber di mobil ya? Nah iya bener banget itu. Jalanan ekonomi makronya mungkin berlubang parah karena fluktuasi dolar, tapi guncangan yang kerasa sama warga desa di bangku penumpang udah jauh berkurang karena diserap sama distributor dan beralih ke barang lokal. Analogi yang sangat akurat. Makanya Purbaya berargumen, menceramahi warga desa pakai istilah teknis kayak imported inflation itu sama sekali nggak signifikan. Iya juga ya, malah bikin bingung doang nantinya. Betul. Dan itu nggak bakal ngubah keputusan ekonomi harian petani. Malah yang ada bisa memicu penimbunan barang atau kepanikan di pasar lokal. Jadi emang bahasa populer yang dipakai itu murni alat buat ngelola psikologi massa ya? Wah ini nunjukin banget lebarnya jurang antara bahasa buku teks ekonomi sama seni jaga ketenangan di lapangan. Sangat lebar. Karena menyampaikan informasi selalu harus disesuaikan dengan konteks penerimanya. Terkadang, menjaga roda produksi lokal tetap jalan itu sama krusialnya dengan menjaga stabilitas nilai tukar di bursa. Sangat mencerahkan. Tapi sebelum kita selesai,
ada satu pemikiran nih yang pengen saya titipin buat Anda renungkan. Silakan. Tadi kan kita bahas kalau efek nilai tukar itu delay dan diredam sama rantai pasok. Pertanyaannya, seberapa sadar Anda sama barang-barang di sekitar Anda sekarang? Maksudnya barang yang kelihatannya 100% lokal gitu. Iya, sayur di halaman mungkin kebal dari dolar. Tapi gimana sama komponen mesin pompa airnya? Atau suku cadang traktor yang dipakai buat nanam sayur itu? Pasti ada komponen dari luar kan di situ? Nah itu dia. Coba Anda perhatiin lagi, seberapa banyak barang yang Anda anggap murni lokal, tapi diam-diam sebenarnya lagi nunggu giliran kena efek delay dari pergerakan dolar. Sambil Anda menikmati hari ini dan melihat keluar jendela, coba deh pikirkan hal itu. Ada yang ngurus keuangan ya. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Pak, mau ngomong dulu Pak. Wah, belum tahu, saya duluan aja nih. Nanti aja habis meeting baru kita ngomong ya. Iya Pak. Pak, kemarin Presiden bilang kalau rakyat di desa nggak pakai dolar. Saya Jadi nggak terpengaruh. konteksnya begini, gimana Pak? Kita kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan Pak, berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago. Pak, kan tapi ada imported inflation, Nanti Pak. apa yang perlu Ada dipakai? imported inflation, Pak, kalau di desa, Pak. Berasa ke Ada imported rakyat, inflation, Pak, di desa, Pak. Emang mereka ngerti imported inflation? Berapa ngerti kalau mereka dijelasin? Imported inflation secara teoritis nggak terlalu signifikan loh. Kalau kamu baca buku-buku ekonomi yang clear, seperti itu. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak. Sebagian meragukan adanya imported inflation. Ini kan bahasa populer kan? Coba selama ini. Itu pasti ada delay, dan kadang-kadang juga hilang. Jadi itu, kalau di buku-buku kadang-kadang, buku-buku teknik yang betul ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada yang meragukan gitu. Tapi kalau ternyata ada gimana, Pak? Prabowo sempat nanya keadaan dolar ya Pak. Iya, pas lagi ngobrol-ngobrol. Oh enggak, Sambil bercanda-bercanda. saya bercanda enggak. Bercanda saya dikasih minum aja enak. Sentimennya akan untuk apa sih Pak? Kameranya masih? Tahu kameranya. Saya pikir pertengahan minggu ini juga udah mulai berkurang. Pemerintah udah masuk ke bond market, sedikit asing juga mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar. Yang penting gini, besok saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Pak, soal intervensi di obligasi itu mekanismenya baik. Sebenarnya Kalau cuma 70 tadi kan masih nggak masuk itu. Pak, sebenarnya yang disampaikan Pak Presiden itu apa sih yang paling pernyataan orang desa nggak pakai dolar? Pak sebenarnya Pak yang ingin disampaikan Untuk menghibur rakyat aja waktu itu. Dan saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti Kan kita yang banyak nggak ngerti dolar berpendapat juga ya. Pak rakyat juga punya isu di desa. Kan besar-besarnya kan Anda terus beri sebar Enggak, kemana-mana. saya hanya membaca Kalau untuk di orang desa sosmed, itu Pak. emang Masih aja Pak. Iya Pak. gimana? Sampai gitu kondisi jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan. Enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 di bulan pertama. Karena swasta juga mulai bergerak, bukan hanya government aja. Ada yang bilang kan, itu pertumbuhannya rentan gara-gara hanya didukung oleh belanja pemerintah, ada tumbuhnya cepat. Kalau kita lihat dengan Kalau kita lihat dengan pangsanya, sebenarnya kalau lihat dari 5,6 itu mungkin 2,9 dari belanja konsumen, 1,7 dari investasi,
1/3 itu dari belanja pemerintah. Jumlahnya nanti ke arah 6 sana. Ada juga ya ekspor impor ya. Jadi gitu caranya. Jadi yang masih yang mendrive, yang memberi kontribusi sama untuk menyumbangkan terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, artinya daya belinya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir, kita betul-betul memperbaiki ekonomi dan sudah kelihatan di triwulan keempat dan triwulan pertama tahun ini. Kita sudah tumbuh semakin cepat dan kita akan jaga terus supaya lebih cepat lagi. Anda ingat, triwulan pertama kita tumbuh 5,6 ketika perekonomian global lagi goncang. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa karena kebijakan Bapak Presiden melakukan reformasi sebelum betul-betul dilakukan sebelum ada negatif shock dari global. Jadi strategi pembangunannya amat baik dari Bapak Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.